dapat membawa perubahan. Dapat ide-ide baru. Dapat berkreasi dan berinovasi. Gak kudet alias kurang update. Dapat berbagi ilmu ke orang lain. Jangan berhenti belajar dan bekerja berapapun usiamu. Percayalah, potensi Anda tidak terbatas. Halo, semangat pagi. Pagi-pagi, Bapak Ibu. Pagi, Mbak. Pagi, Bu Karo. Pagi, Pak Arti. Pagi. Salam sehat, Pak Arti. Makasih, salam sehat. Ibu Erni, selamat pagi. Pagi. Pagi juga untuk Pak Arti, Bapak Ibu. Pagi, Mbak Unsila. Bu Erni, selamat pagi. Pagi, Mbak. Apa kabar Ibu? Sehat ya, Bu ya? Pagi, Bu Yuli. Ada dua Bu Yuli ya, ada Yuliana Kasih. Gimana dari Ibu Yuliana Kasipem ini tulisannya di ini ya, di Zoom dari mana Bu? Izin. Dari kabupaten apa? Dari Kabupaten Ngawi. Oh, Ngawi. Salam kenal. Soalnya ada dua, ada dari ini ya, dari Ngawi, satunya dari Bangka Barat. Bangka Belitung. Halo Bu Yuli. Pagi. Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Dari Leko Pancing nih Maros ya. Ada Bu Halo, Deliana. selamat pagi. Pagi, Bapak sehat, Ya, Bapak? sehat, Alhamdulillah. Terima Puji kasih. Tuhan, Alhamdulillah. Bu Deliana dari Tanjung Pinang Barat. Halo. Cerah di sana, Ibu. Oh, nggak kedengeran. Mic-nya nggak buka, Bu. Semoga nggak hujan di sana ya. Pagi, Pak Safwan. Saya sapa satu-satu nih, mumpung nih kayak masih dikit. Halo, Pak Safwan. Ini Pak Safwan lagi di kafe, Pak. Ada Pak Burhanuddin. Halo, Pak Burhanuddin. Pak Bur, Pak Bur. Panggilan akrabnya Pak Bur, halo. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Rima Rosida. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana hari ini? Apa ada kegiatan apa namanya persiapan Agustusan atau ada yang jadi panitia atau malah jadi ini pesertanya? Jangan-jangan Pak Bur nih saya lihat. Aman, Mbak. Pagi Pak Bur. Ada ikut jadi ini Pak Bur? Peserta atau panitia Pak Bur Agustusan? Pagi, Mbak. Ya, kebetulan dinas kami diwakili oleh teman yang lain. Saya Oh, standby, baik.
Saya standby di Mantap. sini saja. Baik, standby membersamai kita hari ini, Oke, Pak ya. baik Bu. Halo. Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli di Bangka Barat? Aman? Aman, Mbak, Agustusannya aman. nggak makan kerupuk ya, Bu ya? Iya, aman, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Asri. Ya, Pak Asri ya? Ini Pak Asri atau Bu Asri ya? Ini, oh, sudah tutup kamera. Bu Deliana, di sana aman Ibu Agustusannya? Jadi Alhamdulillah, peserta atau belum. jadi panitia Ibu? Peserta. Oh, peserta. Ikut lomba apa Ibu? Tolong ya. Itu Pak Ardi sampai senyum. Curiga saya jangan-jangan Pak Ardi juga jadi peserta kali ini ya. Saya jadi peserta, Bu. Panitia penat. Oh, gantian ya. Oke. Semoga semangat ini ya menjelang kemerdekaan juga menghampiri kita pada hari ini, Bapak Ibu. Saya selalu lupa saya Oke. sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semangat pagi. Terima kasih luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Hari ini berkenan hadir ya, membersamai kami hari ini. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan gathering. Nah, kita gathering para alumni. Wah, alumni angkatan 1 kelas Teracana. Seperti Mbak Anissa bilang, kalau kita kemarin kan pertemuannya bareng ini ya, kelas AHA ya. 3 bulan sudah alumni nih. Ini kerennya kita, karena kan saya sudah lulus ya, lulus angkatan pertama. Nah, kalau hari ini kita topiknya gathering alumni untuk perpustakaan, pengembangan perpustakaan berkelanjutan. Weh, ada Pak Safwan. Halo Pak Safwan. Di rumah atau di kafe, Pak? Halo. Bagaimana Pangkalan Bun? Palangkaraya dingin, Pak. Nggak kedengeran Pak Safwan, mohon izin. Mic-nya. Oke. Ya, halo, Halo Pak selamat pagi. Safwan. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak Kabar Carolin? baik, Pak. Kami di semua sini kabar baik. Apalagi menjelang Agustusan. Oh, menyambut HUT RI. Keberapa sih? Ya, betul sekali. Suasana Ke-8 Agustusannya beda meriah ya, dari Pak? hari biasa. Betul, Iya, cukup meriah. betul. Baik, seperti tadi saya sampaikan tadi Pak Safwan dan teman-teman tadi bahwa ini pertemuan kita reunian sebenarnya teman-teman ya Bapak Ibu. Saya mohon izin juga menyebut Bapak Ibu di teman-teman nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini reunian kita untuk kelas Teracana angkatan 1 tidak terasa dari bulan apa ya Mbak Nisa ya, dari Maret ya? April. April. April, Mei, Juni gitu ya, Bapak dan Ibu di sini mungkin ada yang ikut full. Kita kalau nggak salah ada 3 topik besar ya, Anissa ya, untuk kelas pengembangan perpustakaan. Ada yang ikut full, ada yang ikut sebagian, ini luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi bersama saya, tak kenal maka tak sayang, walaupun biasanya ditemani sama Mbak Nisa, biasanya ya. Kalau untuk kelas perpustakaan ada Mbak Lia, ada Mbak Feby gitu, lebih familiar. Nah, sekarang saya membersamai Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Lolin. Nama saya lengkap saya Karuna Pratiwi, tapi biasa disapa Lolin. Lebih enak ya Bapak Ibu ya, lebih mudah dan ingat. Saya akan membersamai Bapak Ibu untuk pertemuan gathering kita hari ini, gitu kan. Pertemuan kita santai, karena namanya juga judulnya gathering, namanya reunian. Kita di sini cuma ngobrol Bapak dan Ibu. Sekaligus kita ingin merawat ya, Bapak Ibu yang ingin merawat, ingin menjaga silaturahmi gitu kan, supaya tidak putus. Jangan aja, tapi jangan bilang gini, biar silaturahminya nggak putus pinjam 100 dong, jangan itu ya. Tahu sama pasangan, jangan. Nah, jadi untuk menjaga silaturahmi, untuk merawat silaturahmi dan tentunya interaksi kita, tentunya Bapak dan Ibu, karena ini adalah, saya rasa ini adalah sebuah keluarga ya. Dari beberapa nih teman-teman kan kebanyakan juga dari Mitra TPBIS, terus kemudian berlanjut sekarang bersama Teracana seperti itu. Kita ini adalah keluarga yang istilahnya saling menjaga gitu kan. Nah, ini momen yang tepat untuk kita saling reunian gitu kan, saling berbagi dan juga pengen tahu kabarnya Bapak dan Ibu pasca ngikutin kelas Teracana angkatan 1. Mungkin ada yang ikut angkatan 2 Bapak Ibu sudah kemarin kan udah mulai ya hari Selasa ya Nisa ya.
Ada Bapak Iya, Ibu? sudah mulai untuk yang Agustus. Agustusnya sudah mulai, sepertinya seperti itu. Jadi ada yang nyambung. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu tetap membersamai. Nah, pertemuan kita ini salah satunya tadi kita reunian, saling sapa. Nih teman-teman lama ya, Mbak Unzila, Pak Asri, Pak Sapwan, Pak Iya, Bur, Mbak. Bu Juliana, Bu Juliana dari Ngawi dan dari Bangka Barat ke sama namanya gitu kan, kebetulan gitu kan. Nah, kita di sini juga pengen tahu tentang apa sih yang membekas di kelas Teracana kemarin seperti itu? Apa sih yang membekas yang paling diingat? Nah, walaupun tadi saya sudah sebutkan ada beberapa topik besar dan beberapa subtopiknya lumayan banyak gitu, tapi saya yakin kalau kita biasanya kalau ikut kegiatan pelatihan biasanya ada yang paling kita ingat tuh apa. Nah, kita pengen ngobrol itu, Bapak dan Ibu, pengen tahu juga sejauh mana sih kelas Teracana terutama untuk topik pengembangan perpustakaan berkelanjutan ya ini bermanfaat gitu kan bagi Bapak Ibu baik secara individu maupun kelembagaan. Ya seperti itu ya karena kalau bicara perpustakaan jadi kita lihat ada sisi internal personal dari stafnya gitu kan atau dari internal dari perpustakaan maupun secara kelembagaannya seperti itu. Nah dan kemudian kira-kira ada nggak sih yang dipraktekin akan lebih baik apa namanya asupan-asupan gizi yang kita dapatkan selama kelas Teracana kemarin idealnya kan dipraktekin. Nah kira-kira apakah udah dipraktekin? Kalau dipraktekin ada nggak sih kendalanya gitu kan? Dan momen ini juga Bapak dan Ibu kita manfaatkan juga untuk misalnya Bapak Ibu punya masukan seperti itu untuk kelas Teracana ini supaya nanti mungkin apa namanya jadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kelas terencana selanjutnya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, mau apa nama feel free gitu kan. Silakan untuk kita sharing dan berbagi nanti gitu kan. Tapi dan kita nanti juga sekaligus Bapak dan Ibu selain kita sharing bersama teman-teman yang menjadi peserta kemarin, kita juga akan sharing sekaligus menyimak ya penguatan dari Pak Ardi. Lebih lengkapnya ini Pak Dr. Justinus Suhardi Ruman, SPL MSI. Beliau adalah dosen Universitas BINUS Nusantara, Bina Nusantara atau BINUS ya, Jakarta. Dan beliau juga di angkatan 1 kemarin membersamai kita di kelas AHA, Kesehatan Mental. Jadi kita nanti juga butuh penguatan juga bagaimana sih penguatan kelembagaan apa sih yang diperlukan. Dan ini juga akan berdampak juga terhadap penguatan secara individu maupun kelembagaan di perpustakaan. Bisa jadi misal ada Bapak Ibu bukan dari perpustakaan, misalnya ada teman-teman dari kader kesehatan atau posyandu ataupun bahkan pemerintah desa sebagai apa namanya semakin menguatkan langkah-langkah kita dalam pengembangan kapasitas diri dan juga kelembagaan seperti itu. Nah, sebelum itu supaya apa namanya kita jadi lebih tune in dalam diskusi kita kayaknya ada ini ya Nisa ya apa namanya energizer dulu ya Bapak Ibu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya supaya semakin semangat karena walaupun ini masih pagi masih apa namanya aura-aura Agustusan kayak perlu di ini lagi ya diperkuat lagi semangatnya. Oke Nisa. Masih tetap ini ya, games ya Mbak Lulin ya. Perlu. Perlu. Saya juga perlu di ini biar tambah semangat nih apalagi lagi lihat Pak Sapwan, Pak Bur, Bu Juliana, Oke, Gila boleh, dan boleh. teman-teman. Iya, ya, oke. Ini pada kangen ya sama games, sama Apalagi dari kuis, Nisa kuis kan, aduh kelas kangen Teracana. kan. Oke, teman-teman sebelum kita melanjutkan sesi ya, boleh nih kita happy ya, kita naikin semangatnya dengan kuis. Siapa tahu ada yang kangen juga ya. Karena ini ternyata jadi salah satu yang berkesan gitu katanya Mbak Lulin kalau di feedback. Memorable. Ya, kuisnya gitu. Kali ada yang kangen. Ya udah berapa bulan nggak ikut kuis ini Teracana. Oke teman-teman, ini ada kuisnya gampang-gampang lah ya, nggak susah-susah gitu. Nah silakan nanti tulis aja jawabannya di chat ya, atau mau langsung open mic juga boleh gitu. Karena di sini nggak ada MVP-an, jadi ini kuisnya untuk senang-senang aja. Ya, oke. Siap ya. Oke. Teman-teman kita nomor 1 nih. Ada berapa? 4 atau 5 gitu, saya lupa ya. Kita coba teka-teki santu ya, TTS. Nah, ini tebak gambar nih, tebak tokoh fiksi teman-teman. Siapa nih? Ada gambar laba-laba, ada gambar orang. Lah, kira-kira siapa tokoh fiksi dari yang bisa dilihat dari gambar Spider-Man. ini? Ya benar, Kak Yuli benar. Siapa sih cepet banget. Spider-Man, gampang kan? Ada yang jawab yang lain nggak ada kan? Spider-Man. Oh cepet itu. Spider-Man, betul Kak Yuli. Next ya.
Ini gampang, gampang juga. Yang tadi Spider-Man, Batman. yang ini Hmm. Batman. Batman. Siapa tadi ya? Coba. Betul, Batman. Oke, oke. Berikutnya. Batman, Pak Safwan, benar. Berikutnya ya. Oke. Wah, ini agak susah dikit nih. Nah, ayo Mm-mm. coba siapa? Cluenya. Siapa Detektif ya? Conan. Oh, Bukan ya? Baru mau dikasih clue ya. Udah bener jawabannya Kak Yuli. Gempil katanya Conan Nisa, ya, detektif gempil. Conan nih ya. Dia mengecil kan. Dan dari anak SMA ke anak SD. Sampai sekarang kayaknya masih SD sih dia. Nggak lulus-lulus. Oke, betul. Detektif Conan. Berikutnya. Nah, siapa nih? Gampang banget lah kalau ini mah. Nenek Tokoh. Harry sihir. Potter. Iya, benar Mbak Sita. Harry Potter, benar pakai kacamata, terus ada ini ya, ada bekas luka petir sama ada ini sih, yang jelas ya, topi sama sama sapu Aku. terbang. Ini nomor satu terus ya, lupa nih belum diedit. Oke, masih ada lagi nggak ya? Kita coba-coba. Ternyata Harry sudah Potter. habis, teman-teman. Oke. Kalau mau ini kuis-kuis yang lain ya, ikut yang angkatan 2 ya. Pemanasan Waduh, dua, dari pemanasan skill dua. ya. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya ya. Semoga nambah semangat untuk pertemuan gathering hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lalin. Terima kasih Nisa. Teka-teka, biasanya teka-teki sulit, sekarang teka-teki santuy ya. Ternyata Santuy. semuanya bisa jawab. Saya yang ketinggalan. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Semoga itu tadi Bapak Ibu ya semakin apa namanya menambah semangat kita untuk reunian gathering kita hari ini. Tadi sudah teka-teki santuy walaupun ada sulit ternyata nggak sulit gitu kan ya. Jadi sudah apa namanya naikkan semangat. Yuk kita sekarang agak sedikit apa namanya flashback kembali gitu ke Bapak Ibu. Boleh ini ya open mic, boleh juga apa namanya sampaikan juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Yuk kita coba ulas kembali beberapa sesi ya topik besar gitu kan, topik besar yang ada di kelas pengembangan perpustakaan. Adakah yang masih ingat? Ada yang ikut full, ada yang ikut separuh. Kalau yang ikut separuh kagak ingat, waduh gitu kan. Boleh ada yang ingat Bapak Ibu? Ada 3 ya, ada 3 topik besar apa aja? Ayo, masih ingat? Boleh kalau ada yang katakan Pak Safwan juga boleh. Bu Juliana dari Ngawi boleh. Pak Safwan masih ingat? Yang diikutin aja dah. Ya, yang saya ikuti terkait promosi dan media sosial, Mbak Loli. Oke, jadi full itu ya Pak ya, promo selama 2 kali ya, Iya. 2 kali pertemuan. Siap Pak. Baik, nanti saya tanya lagi ya Pak Safwan. Thank you Pak. Teman-teman yang 3 kali lain? Mbak Loli kalau angkatan 1. Oh 3 kali ya? Ada 3 kali, 3 Oke, kali 3 pertemuan. kali, betul-betul 3 kali. Berarti full Pak Safwan, luar biasa. Teman-teman yang lain, ada yang masih ingat tadi promosi dan media sosial, itu udah 1. Yang lain ada? Masih ingat? Bu Erni? Pak Bur? Pak Bur ikut apa Kelas coba? monitoring evaluasi. Semua orang Oh, butuh data. Ya, wah, betul. Ada tiga pertemuan juga ya. Ikut semua ya, Bu. Ada absen. Keren. Oke, udah tadi ya kelas monitoring evaluasi, terus kemudian kelas promosi dan apa namanya media sosial. Satu lagi dong. Satu lagi ada yang ingat? Ada Bapak Ibu? Ayo, satu lagi. Ada yang ingat yang Bapak Ibu? Bu Yuli, Pak Bur. Pak Bur ikut apa, Pak Bur? Jangan-jangan lupa. Ayo, Pak Burhan, halo Pak Burhan dari Leko Pancing Maros. Masih ingat Pak, tadi sudah ada apa namanya 3 topik besar ya. Ada monitoring ya. evaluasi, terus promosi dan kelas media sosial. Satunya apa? Kalau Pak Bur? Apa ya? Kayak itu. Wah, bahaya Jadi, ini. jadi ya kemarin ya media sosial, mentoring Oke. dan evaluasi, terus Oke, saya ikut cari. semua ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh buka contekan, boleh buka contekan. Boleh buka contekan. Ya. Gimana Mbak Unzila? Katanya suara saya nggak terlalu kedengaran. Udah Yang saya jelas edit. kemarin materi ini sangat bagus Mbak terkait media sosial dan data ini ya.
data ya, Kami monitoring sendiri evaluasi. Kemarin beberapa kesempatan diberi ruang untuk memberikan BIMTEK di sekolah di salah satu kabupaten di sini. Rupanya kelas yang kami ikuti kemarin sangat memberikan inspirasi buat saya, terutama dalam hal pemanfaatan media sosial dan pentingnya data ini. Ya, karena kita tahu Mbak ya, Iya. kekinian kalau perpustakaan desa sih yang menjadi mitra perpustakaan nasional maupun mitra perpustakaan daerah, bisa dikatakan secara mindset atau paradigma terhadap perpustakaan, bagaimana mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi informasi, berbasis data, ini sudah ketangkap lah sedikit. Nah, di sekolah, ini rupanya di sekolah juga butuh terkait ini, penguatan dalam hal pengembangan perpustakaan berbasis mentoring, berbasis data, media sosial, dan saya mencoba mencari informasi apakah penguatan pengembangan perpustakaan dengan memanfaatkan media sosial ini sudah tersampaikan dengan bagus di sekolah-sekolah. Ini ternyata belum. Terus ini juga bagaimana pengelola perpustakaan juga melakukan perencanaan ya. Jadi kan kemarin kami memang langsung semacam teknisnya bagaimana mengembangkan perpustakaan, bagaimana supaya mendapat dukungan. Perpustakaan ini juga tidak membuat rencana kerja, tidak melakukan juga advokasi yang tanda kutip berbasis data kepada kepala sekolah. Ini yang belum dilakukan. Nah, setelah beberapa hari ini kami membuat sampel karena kita juga dituntut apakah hasilnya dari BIMTEK ini karena didanai oleh dana khusus ya. Jadi rupanya ada yang mempraktikkan nggak benar juga bahwa memang kita perlu berbasis data. Kita melakukan dulu, kemudian kita olah data tersebut. Kita tunjukkan foto-fotonya, videonya, mendapatkan respon positif terhadap kepala sekolahnya, Mbak. Jadi yang saya ingin katakan bahwa praktek-praktek ini saya pun kan dapatkan juga di TPBIS ya, dari teman-teman yang hebat ini, dari Mbak Caroline dengan tim semuanya, bahwa praktek-praktek yang sederhana kelihatannya tapi belum ditangkap oleh semua sekolah. Dikiranya bahwa perpustakaan sekolah itu ya ngurusin ya jajar buku, ya duduk menunggu ya anak-anak istirahat, padahal sebenarnya mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif, kreatif, kemudian itulah yang mereka olah, visualisasi dengan menarik, kemudian disampaikan kepada kepala sekolahnya. Nah, itu Mbak, tadi banyak sebenarnya cerita yang kalau kami ditanya apa sih yang kami dapatkan dari pengembangan perpustakaan dilakukan oleh Teracana atau TPB sebelumnya, ya secara pribadi ya saya tidak bisa ungkapkan semua, sangat banyak tentunya, dan saya sangat secara profesi saya sudah merasakan. Ini juga kemarin saya sharing-sharing dengan teman dari provinsi bahwa materi-materi kita di sekolah selama ini yang terjadi adalah kaku ya. Yang memberikan juga materi-materinya yang kebanyakan definisi, aturan main, sementara yang diharapkan oleh pengelola perpustakaan sendiri apa aksinya ya, apa aksi nyata yang mungkin yang kelihatannya sederhana tapi sangat betul dijadikan alat pengetok tanda kutip kepala sekolahnya nih, supaya mereka mau memberikan dukungan ya. Itu Mbak mungkin sekilas cerita dari saya kan, Luar biasa. tadi diminta ke kita juga ya, bisa berbagi. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hal kecil, hal positif yang
terutama saya ya, apa yang kami lakukan pekan lalu nih. Nah, seperti itu, Mbak. Makasih. Terima kasih Pak Bur, luar biasa sekali pengalamannya. Ternyata yang Pak Bur tadi sudah sampaikan sebenarnya mencakup ya tadi ya, ada topik besarnya, ada community outreach karena sudah nyenggol-nyenggol tentang advokasi. Jadi satu kesatuan sebenarnya Bapak Ibu ya, tadi Pak Buran sampaikan, kemudian kelas promosi sosial media, kemudian Monep, dan luar biasa sekali yang saya tangkap adalah salah satunya melalui kelas Teracana ini menjadi menambah ini ya Pak ya, menambah pengetahuan bagaimana tadi pemanfaatan media sosial gitu kan untuk branding juga perpustakaan, terus pentingnya Monep, pentingnya data seperti itu Pak ya untuk keberlanjutan perpustakaan dan juga tadi terkait bagaimana sih semakin menguatkan langkah-langkah perpustakaan untuk bisa menjangkau komunitas dari berbagai latar belakang. Dan yang menarik lagi tadi Bapak Bur juga nyampaikan mentransfer kembali, itu ya Pak ya, mentransfer kembali pengetahuan-pengetahuan itu ke terutama untuk perpustakaan sekolah salah satunya yang jadi salah satu binaannya dari Dinas Perpustakaan. Tepat gitu ya Pak Bur ya? Dan Karena sangat kita kan bermanfaat ya. ya bukan saja perpustakaan desa, tapi kita Ya, juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. betul. Ya. Betul, luar biasa. Terima kasih Pak Bur memanfaatkan semua media ya untuk Oke, benar. meningkatkan, mentransfer pengetahuan dan keterampilan terutama untuk mentransformasi perpustakaan. Penguatan personalnya dan juga kelembagaan luar biasa. Terima kasih Pak Bur. Itu tadi salah satu pemantik juga diskusi kita untuk hari ini. Sembari tadi Pak Bur sebenarnya sudah mencoba merangkum apa sih yang pelajari atau apa sih yang Bapak Ibu dapatkan kemarin waktu di kelas pengembangan perpustakaan berkelanjutan. Kemarin saya coba sedikit mengulik saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mencoba mengingat kembali seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada topik besar tadi salah satunya Monep, monitoring evaluasi. Kemarin melalui 3 topik menarik, ada 3 kali kegiatan pertemuan ya, itu mencoba mendorong secara kelembagaan sebenarnya bahwa semakin menguatkan langkah bahwa perpustakaan itu Bapak Ibu punya andil dalam dalam melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data seperti itu kan. Dan kemudian kita juga kemarin juga belajar bagaimana mengkomunikasikan data seperti itu sama Mbak Nisa kemarinnya dan Mbak Lia juga mengkomunikasikan data secara efektif dan mungkin ini juga dan powerful seperti itu. Mungkin itu juga yang coba dipraktekkan oleh teman-teman. Walaupun seperti tadi Pak Bur bilang waktu di TPBIS juga dapat. Nah, di kelas Teracana juga semakin diperkuat nih luar biasa sekali. Dan salah satunya cara mengkomunikasikan data itu yang kita dapat kemarin yang saya ingat itu salah satunya agar dia lebih powerful, lebih efektif salah satunya melalui storytelling data seperti itu yang kita dapat. Nah, dari yang saya sampaikan tadi kira-kira ada yang sudah diterapkan nggak Bapak Ibu? Benar untuk datanya, terutama untuk yang teman-teman TPBIS, apa semakin rajin ngisi SIM gitu kan? Apa sudah diolah? Bu Yuliana kayaknya mau ngomong nih. Ya, terima kasih Kak Lolin, Kak Nisa, Ya, Bu silakan. Dokter. Saya bersyukur sekali karena diberi kesempatan join kelas Teracana. Yang paling berkesan itu adalah pemanfaatan data kemarin. Karena apa ya, salah satu faktor yang menjadi semangat saya untuk mengerjakan data administrasi di perpustakaan sehingga membawa perpustakaan desa kami menjadi runner up perpustakaan terbaik tahun 2025 ini se-Kabupaten Ngawi. Wah, Nah, selamat. terima kasih. Kemarin itu ada Kak Zahid yang jadi juri sama dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Bu Sri, itu alhamdulillah intinya mereka tanya kenapa dan dari mana kok bisa, padahal di Kabupaten Ngawi kan juga belum ada pelatihan terkait administrasi seperti itu. Saya sampaikan kalau di Teracana itu mendukung sekali, bahkan sampai Oh, bagaimana kita prakteknya seperti apa, nyari datanya seperti apa. Jadi saya pas itu kan setor borang ya. Jadi borangnya itu terdiri dari 8 dimensi dan itu semuanya data semua. Terus alhamdulillah kemarin tanya Kak Nisa tentang pivot itu membantu sekali. Jadi ketika saya presentasi itu hanya dengan melihat presentasi juri sudah mengetahui intinya analisa perkembangan koleksi, kemudian tingkat kunjungan, terus kemudian seperti apa ya, peminjaman itu
semakin meningkat atau enggak, kunjungannya semakin meningkat atau enggak itu bisa terbaca melalui presentasi data yang semuanya saya dapat dari Teracana. Kemudian saya kembangkan juga menggunakan bantuan teknologi AI gitu. Terima Oh, kasih Kak wah, semuanya. terima kasih. Jadi inspirasi bagi teman-teman Ngawi untuk bisa lebih memperhatikan bahwa perpustakaan itu tidak hanya menyusun bukunya saja, tapi administrasi di dalamnya itu semakin memperkuat kita kalau perpustakaan itu benar-benar dikelola dengan baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, selamat ya. Jadi runner up ini ya, perusahaan terbaik untuk bidang administrasi. Yeay. Terima kasih Mbak Nisa. Kayak tadi kan. Jadi lebih paham data, bagaimana mengolahnya dan apa namanya menarasikan jadi lebih ini ya efektif dan powerful. Keren, keren, keren. Terima kasih, ternyata Teracana memberikan ruang yang bagus, baik gitu kan, aman dan nyaman untuk teman-teman untuk menambah kapasitas diri. Tadi terkait dengan monitoring dan evaluasi dan terkait dengan mengelola data. Terima kasih Bu Yana. Nah, tadi kita sudah mengulas tentang topik Monep. Sekarang kita ke promosi dan media sosial. Siapa tahu ada yang mau cerita dari sini. Boleh secara kelembagaan perpustakaan atau kemarin juga ada kemarin kan ada dari Pak Adi Arwiansyah, ada Deputi CEO Maklus Institute juga terkait dengan bisnis. Jadi teman-teman boleh sharing, misalnya Pak Safwan boleh sharing juga terkait dengan kafenya boleh, atau secara kelembagaan perpustakaan juga boleh, monggo. Jadi kemarin kita coba ulas waktu yang dari bulan April sampai Juni ya, Nisa ya. Kita belajar bagaimana sih mengelola media sosial itu bareng Mbak Feby, bareng Mbak Lia, terus kemarin bareng Pak Adi Irwansyah dari CEO Institute Maklus gitu kan. Kemarin juga bagaimana perpustakaan didorong untuk mampu mempromosikan perpustakaan dengan tips dan trik, baik mengolah video pendek ataupun melalui Reels kemarinnya sama Mbak Feby. Kemarin juga dikasih ini ya, hook konten supaya bisa menggait apa nama insight-insight dari yang nonton Reels atau video pendeknya apa sudah dipraktekkan. Kemarin kan Mbak Feby sangat ini sekali ya, apa namanya royal sekali untuk ngasih hook kontennya, semoga itu dipraktekkan. Dan kemarin juga kita belajar Jurus tentang dragon, bagaimana Mbak. sudah Pak Bur? Jurus dragon, ya Oh, luar biasa. betul, jurus dragon juga, jangan lupa dragon formula ya. Tadi sudah dipraktekkan Pak. Ya, Apa ada hasilnya sudah Pak? Mbak, benar. Ada hasilnya ya. Ya walaupun Gimana ya hasilnya Pak? tetap Boleh cerita sedikit Pak? ya Untuk Mbak, mengelola ada kontennya, hasilnya. konten perpustakaan Kebetulan ya Pak? kami ya ya benar. Jadi selain konten perpustakaan, saya juga coba mengelola konten yang sifatnya edukasi ya. Belantara edukasi judulnya Mbak. Ya rupanya ada apa namanya pengaruhnya yang luar biasa. Ada yang kami tangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Feby waktu Zoom kemarin. Iya. Boleh tahu pengaruhnya Saya Pak praktekkan Bur, yang langsung. Pak Bur lihat perbedaannya Pak Bur Ya, setelah dapat ya, ilmu dari Mbak Feby. ya view-nya Oh, view-nya yang nambah view-nya ya? meningkat Mbak. Ya Oh, betul. Kami terlalu kaku mengelola videonya, terlalu panjang, terlalu apa namanya informasi yang kami sampaikan tidak bervariasi ya. Seperti Oke, itu. baik Pak Ya, Bur. kami coba sedikit-sedikit mengubah ya udah. Selain apa namanya media sosial dinas pribadi juga ada itu tadi media sosial apa namanya yang sifatnya edukasi ya, daripada kami juga bermain media sosial Iya. kami manfaatkan juga untuk mengedukasi ya walaupun Oke. sederhana. Baik, Pak Bur. Mohon maaf agak terputus ya kalau di tempat saya atau saya yang ini ya sinyalnya ya. Memang Pak Bur ya. Oke. Baik Pak Bur, saya tangkap Pak Bur. Jadi apa namanya selesai Jelas, Mbak? promosi. Ya. Oh, jelas nah ini tambah. Selesai promosi Oh, promosi tadi. media promosi Ya. ya. Dan nambah insight ya Pak, tambah ini viewers. FYP enggak Pak? Belum ya. Belum. Nanti akan ya Pak ya. Nah, Mbak Feby sudah bilang nanti akan nih, apakah FYP ini. Tenang masih bisa. Yang terpenting di kami Mbak selaku
pegiat informasi, pekerja Mhm. informasi adalah menyampaikan dengan sederhana dan jangkauannya ke sasaran ya apa yang kami memang prioritaskan itu tercapai seperti itu. Toh nanti seperti apa jangkauannya makin besar ya itu tentu berproses Ya, betul. seperti itu, Mbak. Sepakat, Terima kasih. sepakat. Ya, minimal Pak Bur juga sudah mempraktekkan apa yang sudah diperoleh ya Pak ya di kelas Ya, promosi dan media sosial tadi. Ada perubahan lebih signifikan gitu kan viewersnya. Kalau ujung untuk FYP atau jangka luas nanti berproses. Terima kasih Pak Bur, terima kasih luar biasa sudah dipraktekin. Semoga itu membantu branding tentunya branding baik itu konten perpustakaan ataupun konten edukasi lainnya luar biasa. Pak Safwan mungkin bisa sharing karena kemarin juga Pak Safwan saya juga sempat ikut Pak Safwan yang di kelas ini ya apa namanya branding perpustakaan sebenarnya itu bicara tentang gimana sih supaya bisnis melesat. Jadi bukan cuma tentang perpustakaan tapi juga mungkin terkait bisnis atau pelaku UMKM bisa apa namanya bisa dipraktekkan. Kemarin kalau nggak salah kita ada 3 jurus utama manajemen ya Pak Safwan ya, ada manajemen pelanggan, terus kemudian manajemen produk, kemudian manajemen merek gitu. Itu apakah sudah dipraktekkan atau bagaimana? Adakah kontribusinya Pak bermanfaat atau tidak sih Pak gitu di keseharian Pak Safwan atau di profesi Pak Safwan? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lolin. Mungkin saya di luar teman-teman yang ikut ya dari perpustakaan, saya memulai merintis usaha sebuah kafe. Kemudian kafe ini juga saya pergunakan untuk eh, disewakan sebagai tempat kegiatan. Ya. Nah, dari kelas yang saya ikuti, saya merasakan dampak ya bermanfaat sekali untuk saya. Kemudian juga di dalam perjalanan selama 2 bulan terakhir ini juga menunjukkan hal-hal yang positif apa yang saya terapkan. Nah, semula media sosial itu saya anggap tidak terlalu besar pengaruhnya ya terhadap jumlah pengunjung dan ini dibuktikan dari pengelolaan media sosial yang saya ikuti, saya coba terapkan sedikit demi sedikit, ini juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan orang yang datang. Di tengah-tengah persaingan menjamurnya kafe ya. Oke ya. Kemudian yang menarik sekali, kafe saya ini kan tidak di tengah kota, di pinggiran kota. Yang tentu orang datang itu sudah pasti punya niat, memang mau ke sana. Bukan di tempat orang yang ramai lalu lalang. Nah, kalau tempatnya ramai lalu lalang, mungkin ini orang lewat bisa melihat ya. Nah, dengan tempat yang di pinggiran inilah yang saya rasakan manfaat media sosial itu besar sekali membantu saya di dalam mempromosikan keberadaan kafe saya. Kemudian yang menarik yang saya ikuti itu dari media sosial bahwa yang semula saya kan hanya membuatnya sebagai akun pribadi ya. Nah, setelah saya ikut kelas terencana berubah menjadi akun bisnis. Nah, dari akun bisnis inilah saya bisa ternyata banyak informasi yang saya dapatkan yang bisa saya manfaatkan dari akun itu. Saya bisa melihat insight dari tayangan-tayangan yang saya tampilkan. Kemudian saya juga menjadi memahami bahwa bikin video itu tidak harus panjang ya. Ada detik-detik yang memang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya juga memposting ya, tidak asal-asalan lagi. Betul. Tidak semua kita kadang-kadang sering, kadang-kadang lama tidak diposting. Nah, ini juga menjadi pengaruh terhadap postingan-postingan yang saya ini. Kemudian dampak yang berikutnya dari postingan-postingan yang tadi yang mulai membagus, ini bertambah kepada followersnya yang meningkat sekali ya. Kemudian yang berikutnya saya melihat dari reel itu ya, penayangannya semakin banyak. Kalau dulu rata-rata ya mungkin berkisarnya hanya 200, di bawah 200. Nah, sekarang tembus itu malah sampai ada kalau di TikTok 30.000 penayangan. Iya, ya.
Kemudian kalau di Hebat. Instagram itu mencapai tembus ke 24 penayangan, 24.000. Yang semula angka-angka itu tidak pernah Terbayangkan ya Pak ya. terbayangkan. Rata-rata Mm-mm. ya maksimal 200, 300 di bawah itu lah. Nah, kemudian setelah ini yang tadi angkanya kecil juga mulai merangkak naik semua ya dari postingan-postingan sudah ada. Jadi keinginan tahu orang untuk melihat profil itu semakin tinggi. Kemudian menjadikan foto itu menjadi foto favorit. Nah, ini yang bisa saya baca dari data di perubahan akun tadi. Nah, kemudian dikaitkan dengan manajemen usaha ya, Aha. bermanfaat sekali ya. Kalau dulu saya tidak fokus ya, tidak fokus hanya sasarannya siapa. Saya pikir semua orang bisa masuk. Nah, ternyata melalui Instagram saya lihat ternyata pengunjung saya itu yang banyak melihatnya itu di usia 18 sampai 35. Jadi saya mulai memfokuskan ya, memfokuskan usaha itu untuk sasaran yang memang banyak melihat di Instagram dan media sosial yang lainnya. Nah, sehingga saya tidak lagi asal-asalan gitu ya, memfokuskan sehingga di dalam memperbaiki layanan juga tempat-tempat yang harus saya perbaiki, saya sesuaikan dengan kelompok usia tadi. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan yang lain juga ini akan bertambah ya. Nah, kemudian membantu saya sekali terkait pemahaman tentang manajemen pelanggan, kemudian manajemen produksi, kemudian manajemen apa satunya itu? Merek. Iya. Nah, saya berpikir ya dulu kalau murah yang kita jual itu nanti akan banyak pengunjung. Ternyata belum tentu. Ya, ternyata saya pahami bahwa pada saat materi itu kita harus membuat nilai. Jadi ada nilai yang harus kita jual. Jadi orang itu akan membayar, pengunjung itu akan membayar sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Nah, inilah yang saya terapkan sehingga di 2 bulan terakhir ini yang semula itu kadang-kadang naik turun, kayaknya sudah stabil nih perjalanannya, terus meningkat, merangkak pelanggan kita itu nah sehingga membuat saya senang mengelola usaha ini menjadi lebih menarik. Kemudian tempat-tempat kegiatan juga mulai yang semula hanya dipakai 1 kali ya untuk perkawinan outdoor. Nah, sekarang sudah ada 3 kali yang memanfaatkannya. Ini Wah, dampak dari postingan yang saya munculkan di media sosial. Nah, kemudian respon orang yang menanya ya terkait dengan postingan-postingan, nanya berapa sewa, terus terkait hal apapun yang dia ingin masuk ke sana itu ternyata komunikasi kita lewat media sosial memang semakin banyak. Nah, kalau sebelumnya itu hampir tidak ada orang yang nanya-nanya ya, nanya terkait bisa digunakan untuk apa. Nah, yang ada pergeseran sekarang itu malah mau digunakan untuk camping. Ini sudah ada yang sudah membicarakan nanti di bulan Oktober dia akan membawa anak-anak camping itu sekitar 150 orang. Nah, sehingga otomatis saya ini kan harus melengkapi kelengkapan di sana seperti WC, kamar mandi, segala itu mau tidak mau saya harus melengkapi itu. Nah, ini yang terkait dengan dampak promosi dan media sosial itu. Mungkin sepintas itu aja Mbak Lolin yang bisa saya Baik. ceritakan Luar dari biasa usaha Pak. saya. Terima kasih. Itu bukan sepintas, itu luar biasa Pak. Sudah gambarin semua. Ternyata berkat kelas Teracana kemarin, terutama untuk kelas promo, topiknya ya, promosi dan media sosial, ternyata membantu juga ya Pak Safwan ya, membantu dalam apa namanya mengembangkan usaha. Nah, ini Pak Betul, Safwan ya. pelaku UMKM yang di kafe ya Pak ya. Luar biasa sekali tadi bantu promosi, jadi nambah followers gitu Ya, kan. Jadi kalau nambah followers jadi semakin banyak yang pengen datang ya Pak. Luar biasa sekali betul. Pak Safwan, dan kemarin benar-benar memanfaatkan dan mempraktekkan apa yang sudah didapatkan terutama di topik promosi dan media sosial. Seperti itu Pak Iya. Ardi ceritanya. Terima kasih Pak Safwan. Ini luar Ya, biasa nih Pak sama-sama. Terima Ardi. kasih. Ya, terima Jadi kasih. apa namanya, berkat kelas Teracana terutama untuk topik perpustakaan pengembangan perpustakaan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan kelembagaan secara untuk internalnya saja, ternyata bisa dipraktekkan juga secara personal maupun untuk pelaku UMKM. Ini luar biasa sekali Pak Ardi. Jadi nah, bersama Pak Ardi nanti mohon apa namanya diberikan penguatan kembali untuk kami Bapak, untuk Bapak dan Ibu di sini yang hadir bersama kita ini untuk nanti menguatkan langkah kami gitu kan, langkah Bapak dan Ibu yang hadir di sini dalam apa namanya mengembangkan kapasitas diri baik secara personal maupun secara kelembagaan
sehingga nanti kita bisa memberikan dampak nyata tentunya ke masyarakat seperti itu. Silakan Pak Ardi, kami serahkan panggung Zoom ini untuk Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Caroline, Ya. Bu Erlin, Mbak Nisa, dan tim Tera Cahaya Nusantara, dan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Saya merasa sangat apa ya? Saya merasa sangat luar biasa bisa hadir bersama Bapak Ibu pada hari ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan materi untuk tambahan-tambahan sedikit. Tetapi saya terinspirasi juga, jadinya spontan dulu, ya, terinspirasi dari sharing dari Bapak Ibu sekalian tadi ya. Jadi ya semacam ada, saya juga mau cerita sedikit pengalaman ya tentang bagaimana pentingnya perpustakaan di desa ini. Sekitar tahun 2004, kami dari kampus di UI, lalu kerjasama dengan IPB Bogor, ITB Bandung, juga dengan Brawijaya, itu tentang bagaimana memberi pelatihan kepada para aparatur desa untuk membuat budgeting, ya, anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan prinsip-prinsip governance. Ya, tetapi sebelum itu kami berusaha untuk mendapatkan data-data. Dan pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, sulit sekali mendapat data yang aktual di kantor-kantor desa. Data tentang potensi desa. Misalnya ada berapa jumlah sapi yang ada di desa itu. Berapa jumlah kerbau yang ada di desa itu. Setelah kami cek, itu data-data itu sama saja dari tahun ke tahun. Itu artinya copy paste. Masa tidak ada sapi yang dibunuh saat pesta nikah, misalnya begitu ya di desa. Masa tidak ada kerbau yang dijual dan seterusnya. Artinya informasi tentang desa itu sangat sulit. Sangat sulit. Nah, saya melihat opportunity itu, tadi berdasarkan sharing dari Bapak Ibu yang luar biasa ini, itu ada di perpustakaan desa. Ya, jadi ya saya membayangkan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, pengalaman yang sama juga tahun 2001, saya bikin riset tentang desa tematik di Sukabumi, ya. Dan juga sama konteksnya. Jadi data di desa itu sangat tidak aktual, gitu, ya. Sangat tidak aktual. Nah, dalam konteks itu saya melihat perpustakaan desa itu sebagai opportunity yang luar biasa. Ya. Jadi perpustakaan desa itu sebagai agen dari informasi data tentang semua potensi dan karakteristik desa. Saya membayangkan nanti yang mengunjungi perpustakaan Bapak Ibu bukan hanya warga desa, tetapi para peneliti dari universitas-universitas terkemuka di dunia ini, terkemuka di Republik ini. Jadi mereka akan mendapatkan data tentang desa, tentang masyarakat desa, tentang potensi desa yang aktual dan terpercaya itu adalah pada perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya membayangkan hal itu akan terjadi. Ya. Jadi informasi misalnya tentang berapa jumlah kakak. Ya. Kelihatan ini sangat sepele, tetapi sekarang pemerintah kita sekarang itu menjadi kewalahan, ya. Bagaimana menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasar kepada masyarakat. Mengapa kesulitan? Karena data tidak real. Itu. Karena data itu tidak real. Nah, ini opportunity bagi perpustakaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa mendatangkan uang ini. Ya, jadi kalau data-data ini bisa mendatangkan uang, ya. Jadi informasi tentang jumlah keluarga miskin, jumlah keluarga yang tersekolah, yang mendapat pendidikan, jumlah keluarga yang macam-macam dan lain sebagainya.
Berapa orang yang menikah dalam 1 tahun itu? Berapa orang yang cerai dalam 1 tahun itu? Berapa orang yang meninggal dalam 1 tahun itu? Informasi aktual seperti itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh perpustakaan yang ada di desa. Lalu kemudian informasi-informasi tentang jumlah petani berdasarkan mata pencariannya, petaninya ada petani sawah berapa, petani perkebunan berapa, dan seterusnya. Informasi tentang mata air, karena ini juga sangat penting. Karena ketiadaan informasi tentang mata air menyebabkan pembangunan di desa bisa merusak ekosistem di desa. Gitu ya. Dan ini semua kita mengalami sekarang. Lalu informasi tentang budaya, informasi tentang sejarah desa, tentang cuaca, tentang musim, Ini dan jumlah kafe tadi ada yang sharing tadi banyak kafe di desanya, jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan data-data ini, Bapak Ibu sekalian, bisa melibatkan warga, terutama anak-anak, terutama anak-anak Dengan ini anak-anak mulai belajar tentang lingkungan hidup mereka. Jadi mereka tidak hanya datang mencari di perpustakaan, tetapi juga mereka belajar tentang lingkungan mereka. Saya baru hari Minggu malam, saya baru pulang dari kampung saya, dan sangat memprihatinkan anak-anak generasi sekarang tidak mengerti tentang kebiasaan di kampung, tentang nilai-nilai di kampung. Akhirnya, sakralitas kampung itu menjadi hilang, menjadi sangat profan, menjadi sangat duniawi. Mengapa? Karena anak-anak tidak memiliki informasi, pemahaman tentang lingkungan hidup mereka di kampung atau di desa. Nah, dengan melibatkan anak-anak itu, sehingga anak-anak itu berpartisipasi aktif dalam memproduksi pengetahuan. Jadi sejak kecil anak-anak itu sudah jadi aktif. Mereka berpartisipasi dalam memproduksi pengetahuan. Ya, bukan anak-anak remaja juga bisa dilibatkan, atau orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mereka tidak menjadi subjek yang dijejali dengan informasi. Subjek dari kita memberi pelatihan untuk mereka dan lain sebagainya. Tetapi juga menjadi agen yang memproduksi pengetahuan. Tadi saya sebut bahwa sejak kecil mereka sudah juga mereka adalah para ahli. Tidak harus tunggu di universitas, mereka melakukan riset kecil-kecil. Tetapi sejak kecil mereka sudah lakukan, dan pusatnya itu adalah perpustakaan Bapak Ibu. Nah, saya membayangkan juga Bapak Ibu sekalian, ini hanya imajinasi. Anak-anak saya kira senang dengan melakukan jalan-jalan keliling kampung. Itu seperti bermainlah. Bermain. Itu kegiatan yang menyenangkan. Tentang mekanismenya saya tidak tahu, saya kira Bapak Ibu sudah ikut pelajaran tentang manajemen, tentang apa dan lain, tinggal diterapkan dalam konteks itu Dengan itu anak-anak belajar menjadi ahli tentang desanya Lalu kegiatan-kegiatan itu bisa juga memperkaya konten-konten media sosial Bapak Ibu sekalian. Menurut saya ini sangat inspiratif kalau dikelola dengan baik. Bisa juga menjadi memperkaya konten-konten media sosial Bapak Ibu yang Bapak Ibu kembangkan di desa. Jadi ini satu dua yang di-trigger oleh sharing dari Pak Bur Pak Sofian dan Ibu Caroline juga dan teman-teman semuanya. Jadi itu yang men-trigger. Saya sudah siapkan materi, kalau masih ada waktu nanti saya akan sampaikan materinya. Untuk sementara begitu Silakan Pak Adi, boleh langsung sekalian saja kita sharing materinya. Oke, terima kasih kalau begitu Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya sharing materi ini, saya menyiapkan materi ini. Kebetulan ketika saya diminta itu, saya teringat
beberapa buku tentang pekerja sosial yang pernah saya baca sekitar tahun 2011. Ya, saya sudah membaca siapa itu pekerja sosial, gitu ya. Dan saya membayangkan para penggerak perpustakaan ini adalah pekerja-pekerja sosial itu. Nah, ketika saya membaca kembali buku-buku tentang pekerja sosial itu, yang muncul dalam pikiran saya atau pada wajah saya itu adalah buku-buku itu menggambarkan pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau saya share isi buku ini, saya tidak mengajari Bapak Ibu, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa itulah yang ada pada Bapak Ibu saat ini. Ya, jadi sekali lagi, ketika saya akan share materi ini bukan dalam pengertian mau mengajari Bapak Ibu, tidak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu baca dari materi ini, itu adalah Bapak Ibu sendiri yang luar biasa. Ya. Nah, ini materinya saya mau share ya. Mudah-mudahan sudah sampai, Mbak Caroline. Sudah terlihat, Pak? Ya, oke, terima kasih. Ya, nanti bisa di skip aja ya kalau terlalu panjang ya. Saya siapkan ya. Nah, ini pendahuluannya. Jadi saya memahami atau merasakan bahwa penggerak Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang ingin membuat perbedaan di dalam hidup. Ya. Jadi ketika semua orang itu ikut arus, Bapak Ibu tertarik untuk membangun perpustakaan. Jadi saya kira ini sangat luar biasa ya. Nah, mengapa? Jadi Bapak Ibu sekalian berinisiatif menjadi penggerak karena dimotivasi oleh kepedulian terhadap lingkungan hidup, lingkungan sosial di sekitar Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Bapak Ibu tidak peduli, tidak mungkin ada perpustakaan. Ya. Kepedulian untuk melakukan perubahan-perubahan sosial karena keprihatinan tentu ya, perubahan budaya, ekonomi dan lingkungan di sekitar. Tergerak karena bukan karena sebuah keuntungan ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu itu membangun perpustakaan itu untuk sebuah keuntungan ekonomi, saya khawatir nanti Bapak Ibu kecewa. Ya. Jadi tidak ada keuntungan, malah rugi melulu. Ya, saya takutnya begitu. Jadi bukan status sosial ya. Saya takut nanti Bapak Ibu kalau tujuan untuk status sosial, mungkin kita akan kecewa. Dan saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu menjadi penggerak untuk hal-hal seperti ini. Melainkan karena panggilan moral untuk melakukan perubahan. Ya, ini yang saya yakini yang terjadi ada pada Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya bahwa Bapak Ibu sekalian disebut sebagai agen yang ingin menciptakan perbedaan, mengubah keprihatinan menjadi harapan di desa. Oleh karena itu, maka instrumen utama untuk menciptakan perbedaan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Begitu, ya. Bukan orang lain, ya. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan pangkat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu adalah instrumen utama untuk menolong orang lain, ya. Nah, pertanyaannya, apa kompetensi yang diperlukan? Ya. Nah, kurang lebih ada 2 kompetensi. Yang pertama itu adalah pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Yang berikut itu adalah kepribadian sosial. Ya. Kepribadian Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, bagian kepribadian ini nanti ya mungkin agak panjang sedikit. Saya cepat-cepat saja supaya waktunya cukup. Ini bagian yang pertama. Jadi pengetahuan itu terdiri dari keseluruhan yang diketahui oleh pekerja sosial tentang persoalan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar. Nah, untuk mengetahui ini, ya hal yang dapat dilakukan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Jadi bagaimana menjadikan perpustakaan itu sebagai agen informasi tentang desa. Ya. Jadi kalau ada orang kota dari universitas datang ke desa, yang mereka cari pertama itu perpustakaan desanya di mana.
Ketika ada orang ingin melakukan riset di desa, maka mitra utama mereka itu adalah perpustakaan desa. Dan ini sekali lagi, ini adalah opportunity. Mengapa? Karena perpustakaan desa itu adalah agen yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang desa. Lalu kemudian para pekerja sosial itu, para penggerak itu juga memiliki keyakinan nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilai pekerja sosial terdiri dari keyakinan pekerja sosial itu sendiri. Bahwa dengan melakukan ini perubahan akan terjadi. Bahwa dengan melakukan ini saya menjadi pribadi yang berbeda. Lalu kemudian keterampilan terdiri dari kemampuan pekerja sosial untuk menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai. Saya kira keterampilan ini, inilah yang Bapak Ibu sharing tadi ya. Teman-teman dari Tera Cahaya Nusantara itu sudah memberikan begitu banyak hal untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira ini tim dari Tera Cahaya ini sangat luar biasa, sangat peduli ya. Ini contoh dari agen penggerak juga ini ya, Mbak Nisa, Caroline, Dr. Erlin dan teman-teman semua ya. Nah ini yang kedua yang agak panjang Bapak Ibu sekalian, kepribadian. Jadi saya tidak mengajari Bapak Ibu tentang kepribadian ini, bukan, tetapi ini yang ada pada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan berpikir apakah saya ini seperti ini, bukan. Saya hanya ingin menguatkan bahwa inilah yang ada pada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi istilah kepribadian sering didefinisikan sebagai karakter atau kualitas khas seseorang. Dan ini bisa dipelajari dan dikembangkan. Nah ada kurang lebih 20 karakter dari pekerja sosial yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Dan ini sudah ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau hal ini tidak ada, tidak mungkin Bapak Ibu dapat menjadi penggerak perpustakaan. Tidak mungkin. Ya. Yang pertama itu adalah mencintai orang lain. Pak Sofian itu adalah pribadi yang suka mencintai orang lain. Mengasihi orang lain. Ya, saya lanjut aja dengan keterangannya ya. Yaitu mencintai orang lain. Kalau tidak mencintai orang lain, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu Mbak Erlin, Dr. Erlin, kalau dia tidak memiliki sifat kasih sayang terhadap orang lain, mengapain dia capek-capek dengan Tera Cahaya ini? Ya. Urus saja pekerjaan yang lain. Tetapi karena cinta yang meluap-luap dalam diri, membuat dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Jadi kecintaan terhadap orang lain biasanya menjadi motivasi terbesar dari praktisi pekerja sosial. Ya. Ini yang ada pada Mbak Lisa, Mbak Caroline, Dr. Erlin, ya, Pak Sofian, Pak Bur, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya. Oleh karena itu salah satu prasyaratnya adalah seorang pekerja sosial harus menyukai dan tertarik pada orang lain. Lalu kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, nah ini yang penting juga nih, kematangan emosional ini pentingnya. Karena kalau kita tidak matang itu, kita berharap orang lain berubah, kita harap orang lain datang mengunjungi perpustakaan kita, tapi orang tidak datang. Lalu kita marah-marah, dan kita kecewa, dan seterusnya. Ya. Kematangan emosional menunjukkan kondisi perkembangan yang utuh, tetapi merupakan sesuatu yang dapat diupayakan oleh pekerja sosial. Saya Bapak Ibu sekalian, tiada hari tanpa belajar, tanpa berlatih untuk mengelola emosi saya. Setiap hal yang tidak menyenangkan saya, itu adalah kesempatan, itu anugerah Tuhan, supaya saya bertumbuh dalam kematangan. Ya. Kalau saya mengharapkan orang begini, memperlakukan saya begini, tapi saya tidak mendapatkannya, saya berpikir, oh ini kesempatan berlatih dalam kesabaran, gitu. Ya, jadi kematangan emosional. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, kesadaran diri ya. Kesadaran diri menyeratkan bahwa pekerja sosial berupaya mencari pengetahuan tentang diri. Ya, jadi harus kenal diri juga, gitu ya. Harus kenal diri. Karena kalau kita tidak kenal diri, ya bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Who am I? Siapakah saya? Ya. Pekerja sosial berusaha mengendalikan perasaan dan perilakunya. Tidak mudah terancam oleh orang lain, ya, dan merasa nyaman dengan diri sendiri.
Kan biasanya gosip itu banyak juga di masyarakat ya. Dia itu begini dan lain sebagainya. Tetapi orang yang nyaman dengan dirinya sendiri tidak terpengaruh oleh perkataan orang. Karena apa tadi? Yang pertama kita mengatakan bahwa dia punya keyakinan nilai dirinya. Ya, bagian pertama tadi kan kita tentang nilai, value itu. Ya, kalau saya punya yakin dengan nilai-nilai hidup saya tidak khawatir apapun perkataan orang tentang saya. Apapun gosip orang, apapun kecurigaan orang tentang saya tidak khawatir. Mengapa? Karena saya percaya pada nilai-nilai saya. Jadi pekerja sosial menyadari konflik pribadi yang belum terselesaikan dan upaya semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan hal ini merugikan juga orang lain. Karena kalau kita tidak memiliki kesadaran diri, itu bisa juga merugikan orang lain ya. Yang berikut tentang komunikasi, ini juga penting ya. Komunikasi harus selalu dijaga di semua tingkatan. Ya, anak-anak, remaja, orang dewasa dan seterusnya. Komunikasi ini sangat penting. Jadi komunikasi harus bijaksana ya. Kemampuan untuk mendengarkan harus sama baiknya dengan kemampuan untuk berbicara. Nah, biasanya kita itu Tuhan kasih telinga 2, mulut 1, tetapi yang paling kita gunakan itu mulutnya. Suka sekali banyak ngomong tapi tidak mendengarkan. Nah, mendengarkan itu gerbang dari pengetahuan. Ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan mendengarkan, ya sama dengan kita tidak menutup gerbang untuk pengetahuan. Ya. Jadi kemampuan interpersonal itu sangat penting ya. Saya cepat-cepat saja Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang berikut, pengertian yang empatik. Tidak semua orang dapat memasuki dunia pengalaman orang lain dengan kemudahan yang sama. Tidak mudah saya memasuki dunianya Nisa, Caroline, Erlin, Yuliana, begitu. Kenapa? Karena memang kita unik, ya, beda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, cara kita melihat sesuatu, memahami sesuatu itu sangat berbeda. Ya. Apalagi di masyarakat. Ya. Pemahaman empatik melibatkan kemampuan untuk berpikir bersama seseorang atau orang lain dengan memisahkan diri dari kerangka acuan Anda sendiri. Jangan menilai orang menurut kerangka saya. Kita langsung gagal sebagai agen itu. Ya. Namun ini harus menjadi tindakan yang objektif agar kita tidak menanggung masalah orang lain. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, kalau ini yang luar biasa dari Bapak. Dari sering-sering Bapak Ibu tadi itu, saya harus banyak-banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu ya, supaya punya keinginan kuat untuk belajar ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak memiliki keinginan kuat untuk belajar, tidak mungkin Bapak Ibu susah-susah mau mendirikan perpustakaan. Keinginan kuat untuk belajar. Tidak ada pekerja sosial yang benar-benar kompeten jika tidak bersemangat untuk belajar. Ya. Saya itu setiap hari belajar itu banyak hal, bisa dari buku. Jangan sampai kita memotivasi orang untuk baca buku, tapi orang lihat kita main game terus. Itu nanti susah itu. Kita tidak menjadi contoh membaca. Ya. Hal ini melibatkan ambisi untuk mengetahui lebih banyak agar dapat memberikan layanan yang lebih baik. Jadi kita itu contoh. Hal ini dicapai melalui pengembangan diri meskipun kecerdasan dasar diperlukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan pekerja terhadap pembelajar. Ya. Saya kira ini, saya harus belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Ikut pelatihan, mendengarkan orang, ya, membaca buku. Jadi pernyataan seperti saya bekerja berdasarkan pengalaman, saya memiliki intuisi yang baik dan saya tidak suka belajar biasanya menunjukkan adanya hambatan pembelajaran yang dapat menghambat kompetensi secara serius. Apalagi kalau sudah dimulai dengan, oh saya sudah tahu. Minggu lalu saya sharing di sini bahwa puncak dari seluruh pengetahuan kita itu adalah ketika kita sudah tahu bahwa kita belum tahu. Gitu. Karena kita belum tahu, maka kita harus terus mencari tahu. Belajar. Jadi belajar pertama itu adalah bisa menemukan, oh ternyata saya belum tahu. Saya harus belajar lagi. Gitu. Ya. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, ketegasan juga ini penting ya. Ini
Terdapat kecenderungan baik secara nasional maupun internasional untuk mengharapkan pekerja sosial memberikan lebih banyak bantuan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ya. Oleh karena itu pekerja sosial harus ulet karena kemajuan, perkembangan, perubahan. Nah ini apalagi pekerja sosial di desa ya, Bapak Ibu sekalian, itu kegigihan ya, kegigihan ya. Sumber daya kurang, ya. Tidak ada uang, ya. Tunggu uang dari desa, tidak ada uang dari desa. Tunggu uang dari kabupaten, efisiensi di mana-mana, dan seterusnya gitu ya. Tetapi orang yang memiliki cinta yang besar tadi, dia terus gigih. Itu karena dia tidak bekerja berdasarkan faktor-faktor itu, tapi dia bekerja berdasarkan nilai dirinya. Ya. Jadi ulet, ya ulet itu menjadi sangat penting ya, kegigihan. Nah, saya selalu percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita gigih itu kita sampai pada puncak, pada waktu yang mengejutkan kita gitu. Tiba-tiba Pak Sofian diundang di Inggris, ya who knows kan, karena kegigihan. Tiba-tiba Mbak Nisa diundang beri motivasi di Afrika sana tentang membangun perpustakaan, dan ya siapa tahu, siapa tahu. Dan semua itu berangkat dari kegigihan. Nah biasanya orang gigih selalu melatih otaknya untuk menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena biasanya otak manusia itu cenderung, ini otak manusia ya, cenderungnya suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Bangun pagi, sabar dulu ya, karena baring-baring kan enak gitu ya. Tapi ternyata otak kita bisa dilatih dengan kegigihan. Ya. Lalu kemudian tanggung jawab, saya kira ini juga, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat luar biasa ya, profesional, tanggung jawab ya. Jadi saya tidak perlu sampaikan ini adalah kepribadian Bapak Ibu sekarang ini ya, punya tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini luar biasa. Saya kalau tinggal di desa, Pak Sofian, Bapak Ibu sekalian, Caroline, Nisa, belum tentu saya bisa seperti kalian. Serius. Ya. Mengurusin orang gitu loh. Ini sangat luar biasa ya. Tanggung jawab pekerja sosial secara khusus mencakup tanggung jawab profesional sebagai menjaga kerahasiaan. Nah, ini juga ya, jaga rahasia. Kan biasa juga orang-orang datang ke perpustakaan itu kan hanya untuk datang curhat ya. Dan datang curhat. Anak curhat tentang mamanya, papa curhat tentang istrinya, dan seterusnya. Kita harus jaga itu. Kita punya tanggung jawab soal itu ya. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, optimisme ya. Saya senang Pak Sofian tadi cerita pengalamannya itu pribadi yang optimis ya. Dulunya sebelum jatuh bangun ya, mungkin lebih banyak jatuhnya ya, bangunnya sedikit. Tetapi karena optimisme dengan media sosial, dia bertumbuh pelan-pelan. Dan Bapak Ibu sekalian, optimisme itu sangat penting. Karena itu keyakinan optimis dan kemampuan untuk mengubah hambatan menjadi peluang yang positif. Ingat baik-baik, setiap hambatan itu adalah kesempatan paling baik untuk bertumbuh, menjadi lebih kuat. Konon katanya bambu itu berada 5 tahun di bawah tanah sebelum dia menembus tanah. Setelah 5 tahun di bawah tanah, dia muncul, dia hanya butuh 6 bulan untuk bisa bertumbuh menjadi puluhan meter. Ya, tidak perlu sampai 1 tahun. Tetapi itu terjadi karena dia sudah menanam kekuatannya selama 5 tahun secara diam-diam. Ya. Optimisme itu sangat penting. Lalu kemudian entusias, ya, semangat. Saya lihat Bapak Ibu tadi semangat, ya, semangat sharing dan lain sebagainya. Saya langsung, ini kritik juga untuk saya ya, supaya saya selalu antusias. Setiap hari mengawali hari dengan semangat yang baru. Ya. Kali lalu, hari Senin saya bilang, karena sekarang itu gadget yang mengatur hidup kita, sebaiknya sebelum tidur malam, gadgetnya disimpan jauh-jauh dari tempat tidur. Supaya bangun pagi kita dengan antusiasme baru, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas hari baru, dengan semangat baru, dan seterusnya. Tidak dimulai dengan cerita horor di media sosial. Ya.
Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, spontanitas juga penting ya. Pekerja sosial harus menunjukkan perasaan yang manusiawi ya. Tidak harus selalu dengan SOP dan seterusnya. SOP itu penting, tetapi ada hal-hal yang membutuhkan spontanitas. Ya. Ekspresi perasaan yang tidak dipaksakan dan tidak direncanakan dalam proses pertukaran alami ya. Kalau saya itu karakter yang paling kuat pada diri saya itu spontan. Nah, yang ini, ya. Spontanitas. Lalu kemudian yang berikut adalah keinginan yang baik. Nah, ini good will ini menjadi sangat penting ya, Bapak Ibu sekalian ya. Keterlibatan dalam masalah dan kebutuhan orang lain seharusnya bukan karena rasa tanggung jawab saja, tetapi juga karena keinginan yang baik. Ya, keinginan yang baik. Lalu kemudian pekerja sosial tidak boleh bersikap tertutup terhadap sistem yang ada ya, karena hal ini dapat merusak kepercayaan pada pekerja sosial ya. Harus terbuka ya, keterbukaan hati. Keterbukaan hati itu sangat penting. Terbuka. Ya. Terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kritikan, dan lain sebagainya. Tidak ada ahli, kita ini tidak sungguh-sungguh ahli. Ya, saya kadang-kadang di kelas tuh, kalau saya mengajar Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa ternyata mahasiswa saya lebih ahli dari saya ya. Jadi saya harus terbuka mendengarkan mereka. Lalu kemudian yang berikut, kejujuran ini sangat penting ya, agar dianggap kredibel oleh sistem. Kerja harus jujur dalam tindakan dan motifnya, harus jujur, ya, bukan karena untuk pansos, ya. Apalagi untuk populisme. Populisme itu sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Semua pemimpin-pemimpin yang merusak kehidupan di dunia ini itu karena populisme, motivasinya populisme. Republik kita juga banyak perdebatan di TV-TV, latar belakangnya populisme. Saya tidak sebut nama ya, begitu. Saya tidak sebut nama. Jadi hal ini membutuhkan ketulusan dalam cara bekerja, mengekspresikan diri sehingga terdapat keseragaman antara perilaku, perkataan, dan sikap, kejujuran, integritas ya. Lalu kreativitas menjadi sangat penting. Saya kira ini Bapak Ibu ini luar biasa kreatif ya. Lalu kemudian adaptasi ini sangat penting juga ya, adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau kita tidak adaptasi, susah nanti ya. Mungkin orang tidak senang dengan kita, orang malas datang ke perpustakaan kita. Lalu kebijaksanaan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Kebijaksanaan ya, mengharuskan kita senantiasa membuat penilaian berdasarkan wawasan yang akurat dan objektif. Ya. Hal ini melibatkan isu-isu etika dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian ada apa nih? Energik ya. Saya kira antusiasme dan energik itu sama. Saya kira Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu energik setiap hari. Lalu kemudian yang berikut itu ini yang terakhir, Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa di desa dengan perpustakaan, kepemimpinan. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu 1-2 hal sebagai penguatan yang dapat saya bagi kepada Bapak Ibu. Jadi materi yang saya kasih bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi itulah yang ada pada Bapak Ibu saat ini. Sebab kalau hal-hal itu tidak ada, tidak mungkin Bapak Ibu dapat menjadi penggerak perpustakaan desa. Jadi, terima kasih. Saya kembalikan ke Caroline. Baik, terima kasih Pak Ardi, luar biasa sekali. Saya pinjam kata Pak Bur tadi, materi dari Pak Ardi itu menohok, Pak. Menohok, mengingatkan kembali gitu kan, bahwa kita penting sekali, kita sebagai, terutama kita Bapak Ibu ya, penggerak, terutama penggerak literasi, pekerja sosial, penggerak perpustakaan, perlu ada kompetensi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi, kita ambil poin penting adalah bahwa kita perlu 2 kompetensi, yaitu pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang ternyata seperti Pak Ardi bilang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Tapi ini semakin menguatkan ya Bapak Ibu ya. Ya, betul ya. Betul. Dan yang kedua, kepribadian pekerja sosial tadi ya bisa dipelajari dan dikembangkan, salah satunya melalui kelas Teracana sudah Pak Ardi sampaikan. Itu semakin menguatkan langkah kita ya Bapak dan Ibu, dan tadi mengingatkan kembali termasuk saya pribadi loh Pak Ardi ya.
juga teman-teman di sini tadi di kolom chat juga sudah banyak, ternyata menohok sekali, sesuai nih gitu, semakin menguatkan bahwa kita mesti menguatkan kembali membangkitkan values atau nilai-nilai atau sifat-sifat tadi yang sudah disampaikan Pak Ardi dengan sangat komplit ya Bapak dan Ibu, dan saya yakin itu sudah kita miliki, dan ketika kita sudah miliki ya kita semakin terkuat kembali. Terima kasih Pak Ardi, ini luar biasa sekali menegakkan kembali langkah-langkah kami gitu, baik secara personal pribadi, baik itu staf dari Dinas Perpustakaan, Bu Yuliana tadi bilang juga ya dari Ngawi gitu kan, istilah tertohok juga gitu kan, sebagai staf di Dinas Perpustakaan maupun di staf desa, pengelola perpustakaan desa, bahkan seperti Pak Safwan juga ya, Pak Safwan ya sebagai pekerja sosial juga yang saya tahu juga seperti itu setelah dari Dinas Perpustakaan, ini luar biasa sekali. Baik, saya tadi lihat ada di kolom chat Pak Prengki mau berbagi, silakan Pak Prengki, silakan juga bisa sharing juga, silakan Pak Prengki. Mohon izin mic-nya Pak, Kak Prengki belum terbuka. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu Carolina. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Dr. Erlin, selamat siang Pak Hardi, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Siang Kak Prengki. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Hardi tadi itu sangat luar biasa. Kalau saya bukan menohok. Apa dong? Dia menggores hati agar ada kepedulian. Oh iya, menggores ya. Jadi dia korek-korek hati untuk agar kita saling peduli. Betul. Jadi memang benar materi itu fakta. Saya tidak pungkiri di daerah saya bahwa hal itu yang sedang terjadi. Saya juga salah satu pengelola perpustakaan, dan tingkat kepedulian pemerintah desa sendiri terhadap masyarakatnya itu di bidang literasi hampir kurang. Bukan, hampir tidak ada lah. Di desa saya itu hanya berharap benar mengirimkan anaknya ke sekolah, diberi didikan guru, nanti pulang di rumah. Ya kalau mereka sibuk kerja atau bercerita atau nongkrong, kalau anaknya mengganggu terus dikasihkan HP. Kenyataan itu yang terjadi. Akan tetapi bagi diri saya sendiri, ya setelah beberapa kali mengikuti pelatihan di kelas Teracana ini, saya melakukan yang saya bisa. Kebetulan ya saya tidak punya uang untuk peduli dengan uang. Saya hanya punya hati dan waktu. Saya sering posting di medsos kegiatan saya tentang kepedulian saya terhadap anak-anak, mencoba memulai. Memang tantangannya tidak main-main. Di Cemooh saja itu luar biasa. Kan ada pekerjaan gila yang tidak dibayar kan gitu. Ya Pak. Jadi saya melakukan saja dengan senang hati. Di mana saja. Baik di tempat kerja saya siapkan buku. Di rumah saya siapkan buku. Jadi kebetulan saya memiliki beberapa ruangan. Jadi di dalam pengelolaan perpustakaan saya coba menjalaninya dengan sistem justru berat. Karena terus terang, saya kesulitan mendapat tenaga pendamping yang saya bayar sendiri. Artinya bahwa saya sedang mencari tenaga pendamping dan saya sedikit berinvestasi untuk bayar dia begitu. Dia tidak mau. Jadi di dalam desa itu tidak ada yang mau karena mereka lebih rata-rata memilih jadi pegawai kontrak daerah.
Jadi di kontrak daerah juga terima gaji itu angin-anginan, Pak Ardi. Tidak ada kerja, tidak ada nilai tambah. Jadi kalau mereka kerja jadi pendamping di taman bacanya saya, mungkin saya akan memberi mereka pulsa untuk ikut pelatihan nasional. Mungkin juga saya akan ikutkan dia di kelas Teracana begitu, Pak. Akan tetapi tingkat rasanya mereka peduli terhadap diri sendiri saja susah. Ada kejadian paling lucu. Saya ini kemana-mana, saya bawa buku Pak Hardi. Jadi ketika orang lain duduk santai, saya baca buku. Orang lain main game. Nonton itu, scroll sana sini. Jadi mereka pikir saya ini orang gila gitu. Ngapain lagi baca buku? Kan gitu. Jadi saya koleksi buku hampir setiap bulan. Kemana saja saya pergi kayak macam Kupang, Jogja, atau kota besar, pasti saya kunjungi Gramedia, Pak Ardi. Dan pasti ada salah satu buku yang saya beli di situ. 2 minggu yang lalu, saya sudah bertemu kepala desa lagi, karena tingkat aktivitas di rumah saya itu makin padat, dan saya juga harus pulang pergi ke Sumba Tengah, Pak Ardi, karena istri tinggal di sana. Jadi saya komunikasi dengan kepala desa bahwa saya sedang mencari yang mendampingi, dan saya sudah komunikasi juga dengan salah satu universitas Katolik di tempat saya, bahwa anak-anak mahasiswa yang di PSG guru dan pendidikan PAUD itu saya minta mereka dampingi anak-anak untuk praktek di tempat saya. Nanti saya kasihkan uang pulsa begitu. Terus di satu sisi saya belum berpikir untuk dia permanen. Tapi untuk menempatkannya sementara, kebetulan saya punya sebidang lahan kosong, Pak Hardi. Sedang mencari-cari teman yang bisa bantu saya biar dia gedung sederhana begitu. Dan sudah ada beberapa teman yang siap bantu alasnya dia kayak karpet sederhana, terus rak bukunya. Dan memang saya terus jaring kerjasama dengan teman-teman yang ada di Jawa, biar dapat ya paling sedikit itu 50 buah buku untuk anak-anak atau masyarakat. Jadi potensi di desa tinggi, potensi masalahnya sangat baik, tetapi saya tidak melihat bahwa itu sebuah masalah, tapi saya melihat bahwa itu sebuah potensi untuk melakukan tingkat kepedulian itu. Tidak membaca lagi saya strateginya, tapi langsung mengerjakan peduli itu begitu. Saya tidak bertanya lagi apa itu peduli, tetapi melakukan itu rasa peduli. Dan memang karena ya orang lihat saya ini, karena memang saya juga dari latar belakang seorang wirausaha, orang bilang ini orang kerja pasti ada uangnya. Mereka tidak tahu kalau saya sedang keluar uang. Sedang artinya menyisipkan sedikit berkat saya untuk peduli terhadap masyarakat di desa saya lewat membaca ini. Ya, saya tidak tahu ini sampai kapan, tapi saya terus bergerak dengan waktu yang ada. Jadi itu yang pengalaman saya, mulai dari masalahnya, tantangannya, terus
terus solusi yang saya sementara tempuh, itu yang hendak saya sharingkan. Dan sangat benar materi Pak Ardi tadi, itu fakta. Itu fakta, lapangan. Jangankan dulu anak kecil, orang dewasa saja sambil tanam jagung, nggak ada pegang HP. Sementara tanam padi, tanam 5 pohon, mulai konten kreator. Jadi pekerjaan yang mestinya 1 jam, dia jadi 2-3 jam. Ini ya kebetulan juga saya punya kelompok wirausaha. Di situ ada petani, ada pedagang, ada bengkel, pokoknya peternak ada. Kami kalau ketemu, kami cerita yang begini. Biar keadaan kita seperti ini, seperti tampilannya tidak bagus, tapi kita punya duit dan waktu kita itu terarah. Gitu. Karena memang terus terang pengangguran di daerah saya tinggi sekali. Ya, saya tidak sedang menjelekkan daerah saya karena memang pelaku juga adalah saudara-saudara saya sendiri. Contohnya, mereka lebih senang merantau di Bali. Ada berapa kasus di Pulau Bali yang muncul orang Sumba baru asalnya dari Sumba Barat Daya itu Pak Hardi. Kita tidak usah pele-pele lagi. Dan potensi di daerah SPD ini tinggi, hanya kan rasa peduli mereka terhadap dirinya sendiri yang berat. Saya bahkan ajak banyak pengangguran yang tamat pengangguran, belum kampus yang ada sendiri di Sumba Barat Daya, belum dari daerah lain. Saya coba ajak mereka untuk bantu di perpustakaan, nanti kasihkan duit, mereka tidak mau. Ya sudahlah saya bilang, nanti tunggu saja nanti beberapa tahun yang akan datang, bahwa kita ini seperti apa, nanti kita akan dibuat seperti robot oleh orang yang berduit. Jadi sekian dan terima kasih Pak Hardi. Materinya luar biasa. Terima kasih Dr. Erlin. Ibu Carolina, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Franky, luar biasa sekali ya. Perjuangan pengembangan perpustakaan di desa. Tetap semangat Pak. Ingat ada 20 values tadi disebutkan oleh Pak Adi. Terima kasih. Pak Adi mau sedikit menanggapi, boleh? Singkat saja. Iya, saya kira saya tidak perlu beri tanggapan ya. Saya hanya mau sampaikan semangat ya. Jadi pertumbuhan yang baik selalu dimulai dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Baik, Bapak dan Ibu, tidak ada lagi ya tanggapan lagi ya. Saya rasa tadi Pak Ardi dan teman-teman tadi yang menanggapi tadi sudah memberikan gambaran betapa pentingnya kita tadi menumbuhkan kompetensi diri, salah satunya tadi kita melalui kelas Teracana ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan jadi ruang aman dan nyaman untuk bertumbuh dan berkembang. Sekali lagi terima kasih Pak Ardi mengingatkan kembali langkah-langkah kami Pak Ardi sebagai agen perubahan, pekerja sosial, penggerak literasi, penggerak perpustakaan apapun itu. Jadi kami jadi semakin semangat nih gitu. Kita di jalur yang benar gitu ya sebenarnya gitu ya. Ya Pak Bur, semangat ya Pak Bur yang menohok gitu tadi kan, menampar gitu tadi Pak Bur. Ayo 20 values tadi Pak Bur ya. Kita lekatkan kembali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ardi. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Luar biasa sekali, kami sangat senang Pak Ardi selalu membersamai kami, memberikan semangat, dukungan untuk kami. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya yakin mungkin ada beberapa yang masih ingin bertanya atau apapun itu, tapi waktu kita terbatas. Tapi jika ada pertanyaan dan lainnya, kita masih ada ini ya, WA group ya Mbak Anissa ya, sementara ini gitu kita sharing atau apapun itu, saling menguatkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih partisipasi aktif Bapak dan Ibu, kakak-kakak, teman-teman, Mbak dan Mas di
sini yang luar biasa mengikuti kelas Teracana. Nanti kalau ada yang ikut kelas Teracana angkatan kedua, semakin semangat. Kita nambah asupan gizi untuk nambah kompetensi seperti Pak Ardi bilang. Oh, semangat ya. Apalagi Bu Erlin, tambah semangat ya Bu Erlin ya. Baik, dan melalui sharing ini bersama Pak Ardi tadi, Bapak dan Ibu, kita mendapatkan gambaran bahwa melalui kelas Teracana kita bisa berjumpa, mempertemukan Bapak Ibu yang haus untuk belajar, meningkatkan kompetensi diri, dan tentu saja untuk meningkatkan kapasitas diri atau upgrade diri agar lebih optimal dalam berkarya, seperti itu ya, dalam berkarya atau dalam keseharian. Dan tadi pun saya juga menangkap sekali lagi Bapak Ibu dari sharing tadi bahwa kelas Teracana ini menjadi ruang aman, ruang nyaman untuk saling berbagi, bahkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, yuk mari kita foto bersama. Nanti bisa dibantu Mbak Anissa. Posenya apa? Mungkin posenya tadi kan karena terkait dan community outreach, karena ada advokasi. Mungkin foto lagi dapat uang CSR 2 miliar untuk perpustakaan. Kalau saya Mbak lagi mikir-mikir. Mikir-mikir apa Pak Bu? Ditampar tadi sama Pak Agustinus. Oh gitu. Ditampar aja Iya, ya. nggak boleh mengeluh lagi Pak Agustinus. Gara-gara melabeli kami sebagai pekerja sosial. Ya, ya berarti tidak boleh mengeluh dong. Makasih. Pak Ardi boleh ngeluh dikit ya Pak Ardi ya? Dikit. Baik Pak Bur, terima kasih. Yuk mari kita foto Yang bersama. mengeluh itu yang mencintai. Itu sudah pasti begitu. Yang mengeluh ya pasti yang mencintai. Betul. Karena mencintai dikit mengeluh ya Pak. Terima kasih. Mari kita foto bersama. Oke. Baik. Mari Mbak bisa. Vivi boleh di remove spotlightnya dulu ya. Kita view galeri aja. Oke, pose apa nih Mbak Febi? Kayaknya banyak yang tertampar nih, pose tertampar itu. Boleh nih, pose tertohok kalau tertampar ya. Tertohok dapat 2M juga boleh. Ya, tertampar 2M boleh deh, tertampar 2M. Oke, saya hitung ya, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, tertampar 2M ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak. Sakit. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Ardi, teman-teman. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Agustusan.